Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Widya Ratnasari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 2 Undaan, Kabupaten Malang, memaparkan tugas koneksi antar materi modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Tujuan pertanyaannya yaitu buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulan yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan satu kesatuan yang saling berkesinambungan dalam pemanfaatan pada aset-aset sekolah yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh seorang pemimpin pembelajaran. Pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah menjadi modal utama dalam membangun kekuatan atau potensi dalam ruang lingkup warga sekolah, lingkungan, dan masyarakat. Berdaya yang terdapat di sekolah merupakan sebuah ekosistem di mana terjadinya interaksi atau hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara komponen dalam ekosistem, yaitu dalam hal ini adalah komponen biotik, yaitu unsur yang hidup, dan komponen abiotik, yaitu unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya, seperti hubungan antara murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Sedangkan faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran diantaranya adalah keuangan dan sarana dan prasarana. Cara mengimplementasikannya yaitu melalui pemetaan kekuatan atau potensi sumber daya yang ada di sekolah. Sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat mengimplementasikan kekuatan tersebut melalui konsep 7 modal utama yang terdapat di sekolah, yakni modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal finansial, modal politik, modal lingkungan atau alam, modal agama, dan budaya. Jika seorang pemimpin pembelajaran dapat memanfaatkan 7 modal utama menjadi sebuah kekuatan, maka hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemajuan sekolah. Dalam pemanfaatan 7 modal utama sebagai suatu kekuatan di sebuah sekolah, pemimpin pembelajaran juga harus dapat memanfaatkan pendekatan berpikir dalam pengelolaan aset, di antaranya pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, akan melihat dengan cara pandang negatif, memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Dan pendekatan berbasis aset basic thinking adalah memusatkan pikiran pada kekuatan positif, pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas, yakni pengelolaan sumber daya yang tepat dan dapat mendorong pada proses pembelajaran di kelas menjadi lebih berkualitas merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, yakni sekolah sebagai satuan pendidikan yang mempunyai hak mengatur, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pendidikan agar efisiensi dan efektivitas penyelenggara pendidikan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas, sehingga sekolah sebagai komunitas dapat melakukan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA yang dapat menitikberatkan pada kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan hasrat yang dimiliki oleh anggota komunitas yang dijadikan sebagai kekuatan untuk maju dan berkembang.
sehingga sekolah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mendorong pada proses pembelajaran di kelas menjadi lebih berkualitas, maka sekolah dapat menerapkan model pengembangan komunitas berbasis aset PKBA, yaitu 7 modal atau aset utama ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukanali sumber daya yang menjadi aset sekolah. Dan ketujuh aset ini dapat saling beririsan satu sama lain. Dan contoh 7 modal utama. Modal manusia tersebut terdiri dari kepala sekolah, pengawas, guru, orang tua, dan murid, serta tenaga kependidikan seperti tata usaha, penjaga sekolah, dan bagaimana memanfaatkan modal manusia tersebut dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Sebagai contoh, pada dalam satu sekolah terdapat guru yang memiliki keahlian di bidang sains. Maka sekolah membuat klub sains untuk menggali potensi dalam bidang akademik untuk mengikuti perlombaan olimpiade. Dalam hal ini, guru tersebut dengan keahliannya dapat berpengaruh terhadap murid sesuai dengan minat di bidangnya. Sosial, pemanfaatan modal sosial dalam hal ini dapat melalui kerjasama dengan KKG untuk meningkatkan kompetensi sekolah dan dengan Puskesmas untuk meningkatkan mutu kesehatan di sekolah, serta menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar lingkungan sekolah seperti RT, RW, dan lain-lain. SIK yang terdapat di sekolah adalah bangunan dan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan bentuk dan pemanfaatannya. Misalnya laboratorium komputer dapat dimanfaatkan untuk belajar mengenai TIK dan lain-lain. Lingkungan atau alam yang ada di sekitar sekolah merupakan modal yang sangat berharga untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, seperti memanfaatkan lingkungan menjadi area apotik hidup dan dapat dimanfaatkan untuk belajar tentang obat dan pemanfaatannya. Finansial menjadi sangat perlu dipertimbangkan, karena untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas perlunya adanya perencanaan yang matang seperti pembuatan RKAS yang mendukung untuk keberlangsungan proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Politik, dalam modal politik ini merupakan kerjasama dengan pihak luar, seperti dukungan dari pemerintah daerah, kelurahan untuk menjalankan program sekolah seperti komposting, jumantik, bank sampah, dan bekerjasama dengan pusat kesehatan untuk membentuk kebun toga, serta dengan dinas pertamanan untuk menyediakan tanaman sekolah. Agama dan budaya untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas, yakni dengan adanya warga sekolah dan lingkungan religius, adanya tokoh agama baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar, dan terlibat aktif dalam komunitas keagamaan dan budaya daerah setempat. Misalnya menyelenggarakan program sekolah yang menunjang peningkatan budaya positif dalam pendidikan karakter, dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan dengan melibatkan tokoh agama di sekitarnya. Keterkaitan dengan modul lain, Sofi Ki Hajar Dewantara, yaitu melalui filosofinya yang mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan, bahwa pendidikan merupakan kegiatan menuntun segala kekuatan kodrat yang pada anak-anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Karena murid bukanlah kertas kosong, namun setiap murid memiliki potensi yang berbeda-beda. Dan tugas kita sebagai guru hanya menuntun dan menebalkan potensi yang sudah mereka miliki. Lalu nilai dan peran guru penggerak, yaitu guru sebagai pendidik merupakan bagian dari 7 modal utama, yaitu sebagai modal manusia. Dalam hal ini guru sebagai pemimpin pembelajaran, nilai dan peran yang sangat penting dalam proses belajar di kelasnya. Sehingga nilai-nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid harus dijadikan landasan dalam terciptanya pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan guru juga harus dapat berperan dalam membangun sinergi di lingkungan sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid dengan nilai dan peran guru secara aktif. Maka akan menciptakan generasi unggul dengan memanfaatkan modal utama untuk menggali potensi murid-muridnya.
Visi guru penggerak yaitu guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki visi guru penggerak yang berbasis IA, inquiry apresiatif. Melalui konsep atap dan bagja, pada konsep tersebut dapat juga digunakan sebagai pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Hal ini sesuai dengan Koprider dan Whitney 2005 yang menyatakan bahwa inquiry apresiatif adalah suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, organisasi, dan dunia sekitarnya, baik dari masa lalu, masa kini, maupun masa depannya, yaitu budaya positif. Budaya positif di lingkungan sekolah merupakan budaya yang mendukung segala bentuk perkembangan murid, dengan tujuan memanusiakan manusia dengan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, sehingga akan menghasilkan output dari peserta didik yang memiliki karakter kuat di masa depan. Misalnya dengan melakukan restitusi akan menciptakan peserta didik yang memiliki karakter positif di masa depannya. Pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah cara dalam pembelajaran yang sangat berpihak kepada siswa. Sesuai dengan kesiapan belajar siswa dan profil belajar siswa yang berbeda sesuai dengan keunikannya. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus sudah melaksanakan pemetaan. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi akan sangat dapat terwujud jika pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah seperti guru dan murid serta modal lingkungan, modal fisik, dan yang lainnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional yang disingkat dengan PSE merupakan strategi atau cara seorang pemimpin pembelajaran dalam melakukan kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang menekankan pada keterampilan dan pengelolaan mengenai aspek-aspek sosial emosional. Teknik mindfulness juga dapat dijadikan strategi bagaimana cara mengelola sumber daya manusia, yakni murid, sehingga melalui tahap tersebut potensi kecerdasan sosial emosional anak bisa berkembang optimal. Coaching yaitu merupakan sebuah strategi atau cara seorang pemimpin pembelajaran untuk melakukan pengembangan kekuatan diri pada diri anak dengan menuntun, mendampingi anak untuk menggali potensi anak dan memaksimalkannya. Pada proses Kuci, memberikan kesempatan anak-anak berkembang dan menggali proses berpikir pada diri anak, yang di dalamnya terdapat coach sebagai pengembang kekuatan dan potensi pada Kuci sebagai lawan bicara. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yaitu sebagai pemimpin pembelajaran dalam prosesnya akan selalu berhadapan dengan dua situasi, yakni dilema etika dan bujukan moral yang dituntut pada pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam pengambilan keputusan yang baik diharapkan pada pengambilan keputusan tersebut mengedepankan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, yakni dengan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Prinsip tersebut sangat penting karena hal ini sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2 yaitu sebelum belajar modul 3.2 mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, selama ini masih sering fokus dan berpikir berbasis kekurangan. Hal menyebabkan tidak jarang perasaan yang timbul adalah perasaan yang pesimis, negatif, sehingga berakhir dengan kegagalan. Namun setelah mempelajari modul 3.2 ini, sudut pandang mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya ini menjadi berubah, karena ternyata seorang pemimpin harusnya selalu mengedepankan pola pikir berbasis kekuatan atau aset, sehingga hal tersebut membuat kita akan berpikir positif dengan memanfaatkan sumber daya atau aset yang ada di sekeliling. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi 3.2. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.